إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, di antara doa yang Rasulullah SAW panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Dan jangan Engkau jadikan dunia keinginan kami yang terbesar. Dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai ilmu, sebagai puncak daripada pengetahuan kami. Permintaan yang agung. Nabi SAW minta agar tidak dijadikan musibah itu menimpa agama. Karena wallahi ya akhi, musibah yang paling besar adalah yang menimpa agama seorang hamba ketika seseorang dijadikan menyukai maksiat, ketika seseorang dijadikan berat kepada taat, ketika seseorang ya akhal Islam dia sangat sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi itu musibah yang menimpa agama seseorang itu lebih berat dibandingkan dengan musibah dunia. Lebih berat daripada COVID-19, lebih berat daripada berbagai macam penyakit-penyakit berat. Karena musibah dunia menggugurkan dosa. Musibah-musibah dunia itu mengangkat derajat seorang mukmin. Musibah-musibah dunia itu ya akhal Islam selingkari menjadi kebaikan bagi seorang hamba. Berapa banyak dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan kita dari berbagai macam maksiat. Seorang hamba yang dijadikan fakir miskin, ia tidak bisa membeli alat-alat maksiat. Dia tidak bisa membeli alat-alat untuk bersenang-senang. Sehingga akhirnya ia dihindarkan dari berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberikan sakit, dengan sakitnya itu Allah gugurkan dosa-dosanya dan angkat derajatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan ia dari berbagai macam kemaksiatan. Tapi ketika ya akhal Islam, musibah itu menimpa agama seorang hamba, dijadikan hatinya penuh dengan penyakit, hatinya terdapat padanya kesombongan, hatinya terdapat padanya ujub, merasa bangga dengan amalan, hatinya ya akhal Islam dipenuhi dengan cinta dunia, tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Maka saat itu ya akhal Islam, adakah musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa orang seperti itu? Memang ya akhal Islam, seorang manusia terkadang melihat secara kasat mata, kasat mata bahwasanya nikmat Allah itu seakan-akan itu adalah tanda rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Padahal tidak demikian. Allah menyayangi hamba bukanlah dengan cara memberikan dunia kepada dia. Allah memberikan nikmat kepada hamba yang hakiki adalah rahmat yang terbesar adalah hidayah yang Allah berikan kepada dia.
dijauhkan ia dari maksiat kepada Allah, dijadikan ia faqih dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hakikat ya akhal Islam, kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Adapun kemudian seorang hamba malas-malasan menuntut ilmu syariat, malas-malasan membaca Al-Quran, untuk salat pergi ke masjid saja kaki terasa berat, maka wallahi ya akhi, sesuatu yang mengerikan. Tentunya seorang mukmin sangat khawatir hal itu terjadi pada dirinya. Karena itulah musibah yang menimpa agama dia. Musibah yang menimpa agama ya akhi berakibat buruk dan fatal di kuburan. Di kuburan ia akan tersiksa, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nanti di akhirat nanti ia dibakar dalam api neraka yang menyala-nyala. Musibah yang menimpa agama ya akhi mengakibatkan hati seorang hamba menjadi hitam dan kelam. Hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa agama ya akhal Islam menyebabkan seorang selalu mengikuti hawa nafsunya. Pada waktu itu ia tidak peduli lagi dengan keridhaan Rabb-Nya. Yang penting adalah hatinya puas, hawa nafsunya terpenuhi. Tidak peduli apakah Allah ridho kepadanya atau tidak. Sungguh ya akhal Islam, betapa besar dan betapa beratnya musibah yang menimpa agama seorang hamba. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami ya Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan engkau jadikan ya Allah dunia itu sebagai keinginan kami yang terbesar. Ini pun doa yang sangat agung ya akhal Islam. Rasulullah minta jangan sampai keinginan terbesar di hatinya adalah dunia. Berapa banyak orang-orang yang di hatinya dijadikan oleh Allah dunia itu sesuatu yang besar, sehingga akhirnya mempengaruhi keikhlasan ia dalam ibadah. Ketika diberikan iming-imingan pahala, tak semangat. Tapi ketika ia tahu bahwasanya kalau ia melakukan perbuatan ibadah ini akan mendapatkan keuntungan duniawi, ia segera semangat kepadanya. Sehingga akhirnya keikhlasannya pun sangat sulit untuk ia jaga. Karena yang dia harapkan adalah kehidupan dunia saja. Sementara Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi nanti kata Allah, dalam kehidupan akhirat ia tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya dan sia-sia usahanya. Akibat di hatinya keinginan terbesarnya adalah dunia. Sehingga yang ia harapkan adalah pujian manusia. Yang ia harapkan adalah harta. Yang ia harapkan adalah tahta. Sehingga pada waktu itu tidak peduli lagi apakah halal atau haram. Yang penting ia bisa meraih dunia. Ini yang Rasulullah kabarkan, bahwa ini lebih merusak daripada serigala. Rasul bersabda, "Madhiban ja'ian ursila fi ghanamin bi afsada laha mimman harisal mala wa syaraf li dinih." Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih merusak agama daripada seseorang yang sangat tamak terhadap harta dan kedudukan. Rasulullah SAW minta kepada Allah, jangan sampai dijadikan keinginan terbesar di hatinya adalah dunia. Akan tetapi keinginan terbesar itu adalah akhirat. Keinginan yang sangat mulia itu adalah mendapatkan surga Allah Jalla wa Ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ummatul Islam, orang yang keinginan terbesarnya dunia, Allah akan berikan 3 perkara. Kata Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi, man kanat hammuhu dunya, siapa yang keinginan terbesarnya dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan kekuatannya. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak mendatanginya kecuali sesuai yang ditakdirkan saja. Sebaliknya, wa man kanat hammuhul akhirah, siapa yang keinginan terbesar di hatinya adalah kehidupan akhirat, jama'allahu syamlah, Allah akan kumpulkan kekuatan hatinya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Subhanallah. Lalu Rasulullah berdoa lagi, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan engkau jadikan ya Allah dunia sebagai puncak pengetahuan kami. Sungguh tercela akhi, seseorang yang lebih tahu dunia daripada akhiratnya. Sungguh tercela akhi, seseorang yang ilmunya hanya sebatas dunia, tapi ia tidak faham tentang ilmu agama. Makanya Allah mencela mereka. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang kehidupan dunia, sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan tentang siapa saja orang-orang yang dibenci oleh Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa di antara orang yang dibenci oleh Allah, al-alim bi amrid dunya, jahilun bi amril akhirah. Dia berilmu tentang dunia, tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba' ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma hdina ya rabbal alamin wa yassiril huda lana ya rabbal alamin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin unsurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar.